Biasanya kalau ikan besar itu suka di sungai yang dalam, agak angker juga biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Pada kesempatan kali ini kita membahas lagi strategi mancing ikan ya. Ini kita buat barusan saya udah buat ini gambar sketsa lagi ya mengenai ikan. Yang kita bahas yaitu mengenai sesuai judul ya, kenapa ikan besar di alam liar itu susah makan ya, atau istilahnya susah didapat ya. Pengalaman pemancing juga merasakan ataupun mengalaminya kesulitan untuk mendapatkan ikan besar di alam liar ya, seperti sungai, danau dan lain-lain gitu ya. Ikan kecil, ini ikan besar ya, ikan babon ya biasa disebut ya. Ini contoh kail ya, ke sana ya. Ada 5 penyebab ikan besar itu susah untuk dipancing. Baik, kita lanjut aja ke 5 hal pembahasan itu. Apa saja yang menyebabkan ikan itu susah makan supaya kita bisa mengakalinya gitu. Karena kalau masalahnya belum ditemukan nanti jadi kita bingung harus bagaimana gitu. Cuma 5 ya yang menurut versi saya. Yang pertama itu waktu makan ya. Waktu makan ikan kecil sama ikan besar itu berbeda. Kalau ikan besar waktu makan itu sangat disiplin. Dia walaupun lapar tidak akan keluar kalau tidak pada jam makannya gitu. Jam atau waktu makan dia rutin seperti biasanya gitu. Jadi kalau seandainya kita mancing dari pagi sampai sore, nah kita pulang sekitar jam 5-an, tetapi dia itu ikan besar itu kebiasaan keluarnya biasa makan setengah 6 gitu, maka tidak akan ketemu sama ikan besar ini gitu ya. Beda sama ikan kecil ini. Kalau ikan kecil dia tidak ada jam makan gitu biasanya. Dia itu kalau ada makanan selalu menyambar gitu, mudah menyambar gitu. Gitu ya, suka iseng makan gitu, akhirnya kena kail gitu. Kalau ikan besar enggak, waktu makannya ketat ya, dia itu tidak akan keluar sebelum waktu makan dia gitu. Yang kedua, cara makan. Cara makan ikan besar sama ikan kecil itu tentunya berbeda. Karena apa? Kalau ikan kecil itu makan, apalagi lagi lapar, dia langsung aja nyamber gitu. Jadi nggak pakai insting atau nalurinya, itu langsung aja makan gitu. Nggak peduli itu lingkungan lagi istilahnya ada mencurigakan atau apa gitu. Ada benda hal yang aneh gitu. Tetap dia makan gitu. Kalau makanannya dia gitu. Apalagi yang favoritnya gitu. Kalau ikan besar, apalagi di alam liar, melihat sesuatu itu dia penuh dengan kewaspadaan. Istilahnya rasa curiganya tinggi ya. Insting atau nalurinya dia terlalu sensitif gitu. Jadi dia akan memikir dulu untuk makan itu ya. Dia berpikir gitu. Apa itu Cona? Gitu ya. Apa itu? Gitu. Dia bolak-balik gitu, mengitari dulu gitu ya. Nggak langsung makan ke makanannya gitu. Dia berputar dulu, bolak-balik. Apa makanan itu menyerang atau tidak gitu. Jadi penuh dengan kewaspadaan ya kalau ikan besar. Kalau ikan kecil, makanya kalau ada ikan kecil banyak, dia nggak pasti keduluan makan sama ikan kecil gitu. Apalagi anaknya, wah udah disuruh duluan gitu. Anaknya kan biasa, sok duluan, mama belakangan gitu. Yang ketiga, jenis makanan. Jenis makanan ya. Ini jenis makanan. Jenis makanan yang besar sama yang kecil, walaupun ini satu jenis, contoh ini ikan mujair.
Ini ikan mujair juga, tapi anaknya gitu masih ya kecil biasa. Ini yang babon yang besar gitu. Kalau ikan mujair kan udah jelas ya, makanannya seperti pelet gitu, cacing atau apa gitu. Pokoknya khas makanan ikan mujair. Kalau ikan besar, apalagi yang istilahnya udah besar banget, udah ukurannya udah big size gitu ya, babon gitu. Walaupun dia mujair, cenderung untuk berbeda umpan gitu. Ya, kita umpannya mujair, ternyata ikan yang besar itu karena di lingkungan sekitarnya dia sering makan makanan, bahkan bisa jadi predator dia itu. Malahan tidak suka makanan yang mujair yang kita umpankan gitu. Jadi berubah gitu, kadang jadi berubah gitu, jadi berubah ya. Bukan umpan mujair lagi yang dia suka gitu, tetapi umpan yang lainnya gitu. Makanya kalau pemancing suka bawa beberapa jenis umpan. Apalagi yang babon itu yang untuk umpan besar itu suka agak busuk dikit gitu. Nah, gitu. Gitu. Menjaga kalau jadi pemancing suka bawa beberapa umpan gitu. Yang keempat, ini situasi tempat ya. Situasi tempat. Nah, gitu ya, situasi tempat. Kenapa situasi tempat mempengaruhi dari ikan besar ini didapat gitu? Kalau di alam liar atau di spot-spot yang ya apalagi yang biasanya kalau ikan besar itu suka di sungai yang dalam, agak angker juga biasanya. Gitu ya. Dia itu dari tempatnya aja dia itu sudah alami dan jauh dari biasanya spotnya juga didapatkan susah orang dapat ke sana gitu. Kalau ikan kecil itu dia itu ada di mana-mana, di air dangkal pun atau bagaimanapun dia sering berkeliaran. Kalau ikan besar itu ada di suatu tempat yang dia itu punya khusus gitu. Jadi dia itu rumahnya ataupun tempat keliarannya itu khusus, dia gak mau kemana-mana. Apalagi situasi tempat bising gitu. Kita lagi mancing rame, banyak bercanda, ketawa ataupun hal-hal lainnya yang jadi bising gitu ya. Tempat itu jadi gaduh. Ikan ini dijamin gak keluar gitu. Karena dia tuh sensitif sekali dengan kebisingan itu. Nah, begitu ya. Yang kelima, yang terakhir ya. Pastikan harus ada ikan besarnya ya. Ya gitu. Tuh, pastikan harus ada ikan besar. Jadi kalau nggak ada ikan besar mah, walaupun kita nunggu ikan besar ya nggak akan ada dapat gitu. Jadi kita pastikan dulu ya, memang di situ ada ikan besar. Jadi nggak menunggu yang tak pasti gitu. Kalau lagi beruntung ya itulah hoki kita mendapatkan ikan besar ini. Nah itu saja sedikit ya tipsnya ya mengenai tentang mancing ikan ini. Sharing ya, berbagi sedikit ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.